Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya. Masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 ya, di bulan November 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya, cukup lumayan guys di 3,4%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngurumpinya di sini guys. Kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 2,8%. Nanti kita akan coba cek grafiknya secara jelasnya ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 3,5%, disusul oleh BNB juga turun di 3,10%, XRP di 4%, Solana ini cukup dalam ya di 11,4%, karena kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya kemarin memang sudah naik tinggi. Jadi wajar kalau kita lihat penurunan pada Solana ini cukup dalam juga. Kemudian untuk Cardano turun di 1,5, untuk Avalanche ini justru malah naik lagi guys di 12%, ini keren banget ya. Kemudian Polygon ini turun di 4,8%, dan beberapa altcoin lainnya juga mengalami penurunan ya, dan rata-rata untuk penurunannya antara 2-3% aja guys. Selanjutnya untuk Fear and Greed Index menunjukkan poin di 71 ya, dan ini menandakan adanya penurunan untuk antusiasme ya dari masyarakat ataupun investor untuk masuk ke kripto guys, karena tentu saja dipengaruhi oleh beberapa news yang beredar hari ini guys. Oke, kita akan bahas nanti. Kemudian untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Untuk time frame daily-nya setelah kemarin mengalami kenaikan ya cukup tinggi dan menyentuh di harga 38.000, dan sekarang untuk kemarin ya close candle-nya ini merah, sempat turun guys dan meretest lagi di MA20 time frame daily-nya. Jadi kalau kalian kemarin untuk masuk di DCA tepatnya di MA20, kita ucapkan selamat karena sudah tereksekusi ya, dan sekarang mungkin sudah profit. Kemudian penurunan kemarin juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya tentu saja di 38.000 ini menjadi titik support yang masih kuat ya, dan banyak para investor yang mengambil taking profit di sini guys. Dan penurunan ini juga dipengaruhi oleh berita yang nanti kita akan bahas ya, dan berita tersebut sebenarnya kalau saya nilai pribadi hanya menggoyang harga aja, karena ini beritanya masih bersifat sementara dan belum mempengaruhi Bitcoin secara keseluruhan ya. Jadi kita bahas aja langsung untuk sebabnya. Kita lansir ya, pertama dari harian Bitcoinis diinformasikan bahwa akhirnya ya SEC ini menunda untuk ETF Bitcoin dan Ethereum, dan ini tanggal tenggat waktu berikutnya guys. Jadi memang ya untuk pengambilan keputusan dari SEC untuk ETF Bitcoin dan juga Ethereum ini masih ada beberapa waktu guys. Jadi tampaknya SEC akan mengambil keputusannya di hari-hari akhir, mungkin di kesempatan terakhir ya, dimana mereka harus memutuskan ya apakah akan menerima, menunda, atau justru menolaknya guys. Oke, ini menarik untuk diikuti. Dan di sini ya SEC telah meminta perpanjangan waktu untuk menyetujui atau menolak ETF Bitcoin dan Ethereum, dan saat ini kandidat untuk kedua ETF tersebut dalam keadaan siaga ya, karena menunggu keputusan akhir pada tahun 2024. Nah, ini yang mengakibatkan Bitcoin turun ya, meskipun ini masih belum final untuk keputusan SEC guys. Nah, di sini SEC telah menunda persetujuannya ya untuk ETF spot Bitcoin dan Ethereum futures-nya, di mana regulator mengajukan perpanjangan pada 15 November yang menyatakan bahwa mereka itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau masalah aplikasi dan keputusannya terkait ETF dengan benar. Saat ini SEC telah mengumumkan penundaan aplikasi ETF Ethereum Futures dari Grayscale yang telah diajukan oleh perusahaan manajemen aset tersebut ya pada awal September kemarin, di mana komisi pengawas juga telah menunda aplikasi Hashdex untuk mengubah ETF Bitcoin Futures-nya menjadi spot fund. Terlepas dari meningkatnya permintaan dan sentimen positif seputar ETF Bitcoin dan Ethereum yang berpotensi memasuki pasar kripto, SEC bersikeras ya menghambat pertumbuhan ETF dengan menunda persetujuannya, di mana regulator menolak pengenalan ETF dengan alasan risiko seperti manipulasi pasar, penipuan, dan risiko investor guys. Seorang analis senior di Bloomberg yaitu James Shepard telah menyatakan kemungkinan lebih banyak penundaan ya pada ETF Bitcoin dan juga Ether oleh SEC Amerika Serikat guys. Nah, Shepard telah menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak akan berdampak pada perdagangannya, bahwa persetujuan untuk 19B-4 pada ETF spot Bitcoin akan diproses pada 10 Januari 2024 guys. Jadi tanggal tenggat waktu berikutnya untuk aplikasi Hashdex dan juga Franklin Spot Bitcoin adalah di 1 Januari 2024 nanti, dan secara total 10
dari 12 aplikasi ETF spot Bitcoin yang tertunda memiliki waktu tenggat yang ditetapkan untuk Januari 2024 nanti guys. Namun SEC masih dapat menundanya hingga Maret 2024. Pada Mei 2024, regulator akan membuat keputusan tentang semua pengajuan ETF spot Bitcoin ini guys. Jadi apakah akan diterima atau akan ditolak guys. Jadi akan final ya nanti di bulan Mei 2024 nanti guys. Ini menarik ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, penurunan Bitcoin kemarin ini bisa bersifat sementara ya, karena beritanya juga masih belum final. Jadi kita tunggu aja. Justru ini menjadi kesempatan yang bagus ya untuk bisa masuk lagi ke Bitcoin guys. Keren kan? Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari The Block. Diinformasikan bahwa BlackRock ini mengajukan permohonan ETF Ethereum Spot dengan SEC, dan ETF ini yang dijuluki iShares Ethereum Trust ini berusaha untuk mencerminkan secara umum kinerja dari harga Ether. Ini berdasarkan bunyi formulir S-1 yang diajukan ke SEC oleh iShares pada hari Rabu malam, dan merek iShares ini diasosiasikan dengan produk ETF BlackRock guys. BlackRock telah memilih Coinbase Custody Trust Company sebagai kustodian untuk ETF spot Ether yang diusulkan ya. Dan selain itu CME CF Bitcoin Reference Rate dari administrator CF Benchmark, anak perusahaan dari Kraken, juga telah dipilih sebagai tolok ukur ETF yang diusulkan guys. Nah, pilihan ini selaras dengan pilihan yang dibuat untuk ETF Bitcoin spot yang diusulkan guys ya. Nah, untuk persetujuannya dari ETF Bitcoin BlackRock ini juga masih menunggu persetujuan ya dari SEC, meskipun kemarin sudah ditentukan untuk ditunda lagi guys ya. Jadi ini masih menjadi hal yang cukup dinanti-nantikan ya oleh para investor, karena terlihat ya dari antusiasme yang terjadi kemarin ya, ini sangat besar banget. Dan beberapa analis juga bilang ya bahwa nanti jika seandainya SEC menyetujui untuk ETF baik Bitcoin ataupun ETF dari Ethereum, maka untuk peluang ataupun potensi uang masuk ya di ETF ini akan sangat besar banget guys. Ini keren banget, dan kita tunggu aja apakah benar ya kata-kata dari para analis kalau nanti kemungkinan ya di tahun 2025 nanti Bitcoin bisa mencapai $100.000 guys. Ini keren banget. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Watcher.guru, diinformasikan ya bahwa perusahaan dana pensiun terbesar ketiga di dunia ini telah membeli saham dari Coinbase guys. Jadi dana pensiun terbesar ketiga di dunia ini secara mengejutkan ya telah membeli sejumlah besar saham dari Coinbase. Dan memang benar, layanan pensiun nasional Korea Selatan ini telah membeli saham senilai $19,9 juta ya di perusahaan aset digital tersebut pada kuartal ketiga. Ini menurut laporan kepemilikan terbarunya guys. Dan laporan tersebut diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya pada hari Rabu, dan menunjukkan pembelian dari Coinbase. Dan laporan tersebut menyebutkan ya bahwa dana pensiun membeli 282.673 lembar saham Coinbase Global tahun ini guys. Akuisisi ini adalah pertama kalinya NPS memasukkan sekuritas ya terkait kripto sebagai bagian dari opsi investasinya guys. Dan setelah itu dana tersebut memiliki aset yang dikelola melebihi $755 miliar. Namun bukan hal yang aneh bagi investor seperti dana pensiun ini ya untuk menghindari investasi langsung dalam aset digital, dan sebaliknya mereka biasanya berusaha memasukkan industri melalui investasi perusahaan seperti yang terjadi di sini guys. Nah, perkembangan ini juga menunjukkan ya tren kripto yang terus berlanjut, dan perusahaan ini berada di garis depan di mana entitas keuangan dan investasi tradisional melihat nilai dalam industri yang sedang berkembang ini guys. Nah, selain itu perusahaan seperti Coinbase berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan penuh dari minat tersebut. Dan langkah ini seharusnya menjadi salah satu dari banyak langkah serupa yang mulai terbentuk selama beberapa bulan ke depan guys. Jadi ini menarik ya. Kita tunggu aja apakah akan ada lagi ya mungkin entitas ataupun perusahaan lain yang juga akan memborong saham dari Coinbase ini guys. Kita tunggu aja, ini cukup menarik. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bain Crypto, diinformasikan ya di sini bahwa BlackRock membuka jendela untuk arbitrase guys seharga $7,8 miliar untuk Ethereum, di mana pakar perdagangan ini mengungkapkan detail yang lengkap guys. Jadi harga Ethereum menembus tonggak penting ya di $2.100 minggu lalu setelah BlackRock mengajukan aplikasi untuk dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF. Nah, kepala analis riset BitGet menjelaskan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pergerakan harga Ethereum dan pola perdagangan dalam beberapa minggu mendatang. Persetujuan untuk ETF spot ETH BlackRock akan membawa pengakuan mainstream harga Ethereum melesat hingga $2.150 ya. Setelah aplikasi yang diajukan oleh BlackRock untuk Ethereum Spot ETF menjadi berita pada 9 November kemarin. Dan sejak saat itu, kenaikan telah mempertahankan wilayah support penting di $1.900 dengan kuat guys ya. Ryan Lee, kepala analis riset bursa kripto BitGet, berpendapat bahwa pergeseran pola perdagangan derivatif dari Ethereum yang dipicu oleh aplikasi BlackRock telah berkontribusi pada pergerakan harga positif Ethereum selama beberapa atau seminggu terakhir ini guys. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bain Crypto, Ryan Lee menjelaskan bahwa aplikasi
aplikasi resmi BlackRock untuk ETF Ethereum mirip dengan aplikasi ETF Bitcoin sebelumnya dan diharapkan dapat membawa pengakuan institusional utama dan alokasi modal ke Ethereum ini guys. Nah menariknya setelah pengumuman di 9 November kemarin kinerja harga Ethereum menyalip Bitcoin guys, dimana nilai tukar untuk Ethereum Bitcoin naik 10% ya dalam waktu 24 jam guys. Sebagai penegasan dari sikap ini, data perdagangan untuk derivatif dari CoinGlass juga menunjukkan bahwa pasar berjangka untuk ETF ini telah menarik dengan volume aliran modal yang tidak biasa guys. Jadi cukup besar banget ya terlihat di sini. Ryan Lee juga menambahkan bahwa minat terbuka untuk ETF ini kemungkinan besar akan tetap berada dalam lintasan ke atas atau naik ya, karena investor sekarang akan mencari untuk mengeksploitasi peluang arbitrase potensial di pasar derivatif senilai 7,75 miliar dolar guys. Ini cukup menarik ya. Jadi kita tunggu aja ya apakah dengan adanya berita-berita yang potensial ya untuk ETH ataupun Ethereum ini akan membuat harga Ethereum tetap bertahan ya di 2000 dolar atau mungkin juga akan naik lagi. Ini akan keren banget guys dan tetap aja stay tune di sini guys. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Decrypt diinformasikan bahwa di sini ya Ubisoft, kalian tahu lah ya, ini akan memberikan NFT Ethereum gratis untuk game yang bernama Champion Tactics. Di mana pembuat game Assassin's Creed ini ya, yaitu Ubisoft, ini mengatakan akan mengadakan koin Ethereum NFT gratis untuk Champion Tactics, game yang akan datang di Oasis ya. Nah, di sini para gamer mungkin bisa senang ya ketika mega publisher Ubisoft menambahkan Tezos NFT ke Ghost Recon Breakpoint pada tahun 2021, tetapi perusahaan di balik Assassin's Creed dan juga Just Dance belum mendinginkan teknologi blockchain-nya guys. Faktanya, perusahaan berencana untuk mengadakan pencetakan ataupun minting untuk NFT Ethereum gratis untuk game mendatang. Nah pada hari Kamis ya Ubisoft ini mengumumkan informasi tersebut dan mengadakan koin NFT gratis untuk serangkaian gambar profil atau PFP yang terkait dengan Champions Tactics, yaitu ada Grimoria Chronicles, sebuah game yang akan dibangun di atas blockchain Oasis yang berpusat pada game dan pengguna hanya perlu membayar biaya gas jaringan Ethereum untuk mencetak NFT guys. PFP Warlords juga tampaknya dirancang sebagai atau seperti pahlawan pixel dari game jadul guys. Nah menurut situs resminya NFT Warlords akan menawarkan akses awal kepada pemegangnya untuk mencetak patung-patung champions dalam game yang juga akan gratis. Nah, sebanyak 9.999 Warlord NFT akan dibuat dengan 8.000 yang tersedia melalui pencetakan atau minting dan 1.000 lainnya akan ditawarkan kepada komunitas Oasis dan 999 disimpan oleh Ubisoft untuk tujuan pemasaran dan hadiah di masa mendatang. Nah, menurut situs resminya, Champions Tactics ini akan diluncurkan di PC ya pada awal tahun 2024 nanti guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sangat tertarik ya dengan game-game semacam ini akan keren banget guys dan kalian tunggu aja di awal tahun 2024 ya, karena ini memberikan kesempatan ataupun opportunity yang lebih ya untuk pengalaman memainkan game-game ya dengan hal-hal baru ya yang berhubungan dengan blockchain dan berhubungan juga dengan NFT dan lain-lain. Ini keren banget guys, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa bentuk ataupun gamenya guys, ini keren banget. Dan untuk yang terakhir ya kita lansir dari harian Coin Journal diinformasikan bahwa platform AAV, kalian tahu lah ya, ini berganti nama guys menjadi Avara dan mengakuisisi Dompet Family guys. Nah ini menarik ya. Jadi dalam sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisinya di landscape Web3, AAV Company setelah mengalami transformasi yang signifikan dan mengubah namanya menjadi Avara. Pendirinya yaitu Stani Kulechov mengindikasikan bahwa ini menandai perubahan nama terakhir untuk perusahaan dan menekankan perubahan yang terfokus dan pasti dalam identitasnya guys. Di bawah payung Avara, perusahaan ini mengawasi portofolio entitas yang beragam termasuk protokol AAV yang terkenal yaitu AAV Labs, stablecoin GHO, dan protokol jaringan sosial terdesentralisasi Lens. Dengan likuiditas sekitar 8,66 miliar dolar yang terkunci ya di berbagai jaringan dan pasar, dampak AAV dalam ruang keuangan terdesentralisasi atau DeFi ini tetap besar guys. Nah protokol AAV yang akan berlanjut di bawah merek AAV Labs di dalam Avara mempertahankan perkiraan total nilai terkunci atau TVL sebesar 9,2 miliar dolar ya di Ethereum. Nah protokol ini mencakup AAV versi 2 dan AAV versi ketiga yang lebih baru dan menampilkan evolusi dan kemampuan beradaptasi AAV dalam ruang blockchain yang berkembang pesat. Kemudian sebagai bagian dari komitmennya ya, untuk memperluas jangkauannya, Avara telah mengakuisisi Los Feliz Engineering atau LFE secara strategis yang merupakan tim pengembangan di balik dompet kripto berbasis Ethereum yaitu Family Wallet.
Langkah ini memiliki tujuan ganda, yaitu memperluas pengaruh Avara di ruang Web3 dan menyediakan pengguna dengan gerbang yang mudah digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi yang terdesentralisasi. Nah, wallet Crypto Family ini yang saat ini masih dalam versi beta ya, akan memainkan peran penting dalam misi Avara kedepannya untuk memungkinkan pengguna memasuki ekosistem Web3 dengan mulus. Benji Taylor, pendiri LFV, akan mengambil peran sebagai wakil presiden senior produk dan desain di Avara dan memastikan kelangsungan dan peningkatan fitur-fitur unik dompet family, guys. Ini keren ya. Jadi kita tunggu aja peningkatan ataupun upgrade dari pergantian nama AAV menjadi Avara. Ini keren banget, guys, dan kita tunggu aja seperti apa nanti ya untuk implementasinya. Jadi tetap aja kalian stay tune di channel kita ini, guys. Oke, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik untuk diinformasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.